relasi yang lahir dari hati yang berbelas kasih. Sehingga Yesus mengatakan, kumpulkan mereka, berkumpul dalam satu hati untuk berelasi secara mendalam. Semoga saudaraku terkasih, semangat Santo Vincentius dan karisma Vincentius sungguh-sungguh membawa kita untuk bergelut, menggumuli dengan hati kita, bukan hanya dengan otak kita, untuk membangun relasi yang mendalam. Semoga dengan merenungkan, mengalami dan menghidupi relasi yang mendalam, kita semakin dimampukan juga untuk menjadi pewarta kabar gembira kepada orang-orang miskin. Selamat bersyukur bersama kami untuk merayakan 402 ulang tahun Kongregasi Misi dan bersama para jubilaris. Hampir 8 jam masuk dalam lumpur, berapa kali dorong, tarik, masuk dalam lumpur 2 kali, tidak ada yang nolong. Saya terbaring di bawah rumput, di bawah ilalang, berteduh nunggu kurang lebih 1,5 jam orang lewat. Baru setelah itu ada 4 orang lewat, saya minta tolong mereka untuk angkat sepeda motor, baru bisa keluar. Masuk lagi dalam lumpur. Seharusnya kemarin ya, misal di sini saya saya menikmati walaupun susah payah, baju semua lumpur-lumpur. Tapi saya senang ketika melewati sungai, sepeda motor terbalik. Saya juga terbalik. Jadi baju celana yang kotor jadi bersih lagi. Oke. Every year we are Vincentian family in Indonesia conduct during the month of May conduct the preparation for taking perpetual vows for the congregation belongs to the Vincentian family. This formation, we may say, is one of the kind of our collaboration as Vincentian family. We also conduct formation for those religious who are in the old age already, and in the medior of age. But this formation, especially for those who are going to take perpetual vows, are the one which conduct regularly every May of the year since 10 years ago actually, 2009.
memaknai keheningan, merasa bersama Tuhan dalam keheningan. Membawa atau membimbing diri saya untuk lebih menggali relasi saya secara mendalam dengan Tuhan, dan baru kemudian diaplikasikan dalam pelayanan pada orang miskin dalam hidup sehari-hari. Terasa mendorong saya untuk lebih giat lagi menjalankan perutusan di tempat misi. Menjadi modal untuk saya melanjutkan lagi misi di Menukung. As a part of being Vincentian missionary, it is our duty and our obligation to contribute and to collaborate to international mission. We are Indonesian province try our best to collaborate and to contribute our conference in international mission. Hopefully our contribution will make international mission become better. Tema Misi Umat Vincentian tahun ini ialah paguyuban umat, atau lebih tepatnya persekutuan umat yang dewasa dalam iman. Harapannya dengan pertemuan-pertemuan, dengan kunjungan Misi Umat Vincentian, kita nanti akan diajak untuk semakin menjadi umat yang bersekutu, yang memiliki iman yang dewasa. bisa segera dibesarkan ukurannya, organisasi ukuran. 为了这个活动，我们因为可能大小并不一定标准，所以你们先试一下在后面。 Tidak begitu. 所以呢，经验不是纪念的活动。 Arti dari kunjungan Romo Jenderal Thomas Mavrids di Indonesia, walaupun singkat kunjungan itu, tapi bermakna luar biasa bagi kami para Vincentian. Bukan hanya para konfrater atau seminaris atau juga misionaris, tapi juga para awam keluarga Vincentian. Kami semua diberi semangat oleh Romo Jenderal untuk bertekun dan melanjutkan perutusan ini dan mengembangkannya kemanapun gereja memanggil. Thomas Mavrids juga mendorong kami, memberi semangat kepada kami untuk makin setia kepada gereja partikular. Terima kasih kepada Romo Thomas Mavrids yang berkenan mampir. Tentu walaupun singkat, sekali lagi kami bisa merasakan sekali lagi encouragement, semangat yang oleh Santo Vincentius terus-menerus diturunkan dan dijaga dan diperbaharui. Kita ini di bawah bimbingan Pastor CM, kemudian dengan ciri khas khusus, saling berkomunikasi. Pendekar Vincentian, tumbuh, bina, karya, Vincentian. Membangun relasi yang mendalam, itulah tema Temu Bina dan Karya DPP BGKP paroki-paroki di 8 keuskupan di Indonesia yang dilayani oleh para Romo CM, dan 18 paroki mengirimkan anggota DPP BGKP-nya untuk bersama-sama mengikuti Temu Bina dan Karya kali ini.
CM Provinsi Indonesia mengadakan musyawarah provinsi. Ini adalah boleh dikatakan perubahan norma pertama sesudah norma itu disusun dengan cukup lengkap dan baik, yaitu tahun 2006. Sebelumnya kita tahu bahwa Provinsi Indonesia ini adalah bagian dari Provinsi Belanda. Baru tahun 60-an Provinsi Indonesia ini terpisah dari Provinsi Belanda. Masih banyak misionaris waktu itu dan belum terlalu ada kebutuhan untuk membuat norma sendiri. Saya tidak ingat persis, mungkin norma pertama itu disusun sekitar tahun 80-an dari provinsi ini, ya, sejauh saya ingat, dan masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian tahun 2006 kita memikirkan sungguh-sungguh untuk membuat norma yang lebih lengkap, ya, sesuai juga dengan konstitusi kita yang baru, yaitu konstitusi sesudah Konsili Vatikan kedua tahun 1984. Tahun ini kita mengadakan lagi setelah 13 tahun, ya, pembaruan norma provinsi, dan pembaruan norma itu terutama juga untuk membarui hidup anggota karena ada perkembangan-perkembangan baru. Misalnya dalam hal misi luar negeri kita sekarang sudah jauh lebih luas dari tahun 2006. Kita jauh lebih terbuka. Provinsi CM Indonesia juga menjadi harapan, boleh dikata begitu, dari CM internasional. Dengan itu semua kita sebagai provinsi tentu perlu menata provinsi ini dengan lebih baik, ya. Kaul yang mereka ucapkan dan kita yang menyaksikan peristiwa ini ada di dalam peristiwa iman. Peristiwa iman yang menuntut terus untuk ditumbuh kembangkan agar kedua saudara kita ini dimampukan untuk menghidupi kaul-kaul yang akan diucapkan.